Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis Gunung ID. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas bagaimana cara mengaburkan perbedaan antara tokoh baik dan tokoh jahat dalam penulisan cerita. Nah, jika teman-teman hari ini sedang menulis cerita tentang misteri dengan tema detektif atau cerita apa saja, bagaimana kemudian kita membuat cerita ini semakin menarik dengan mengaburkan perbedaan antara tokoh protagonisnya dan tokoh antagonisnya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan melihatnya dalam video kita selengkapnya berikut ini. Sebelum kita masuk dalam teknis, tips atau cara mengaburkan perbedaan antara tokoh jahat dan tokoh baik dalam penulisan cerita, pertanyaan pertamanya adalah mengapa ini penting untuk kita lakukan. Ketika Anda menulis cerita misteri, thriller, atau detektif, sangat penting bagi Anda untuk memberikan situasi yang penuh tanya bagi pembaca. Ketika sebuah peristiwa kriminal terjadi, misalnya, pembaca bertanya siapa yang melakukan hal tersebut, bagaimana protagonis akan mengungkapnya, apa yang akan ia lakukan, dan lain sebagainya. Namun, untuk membuat ceritanya semakin menarik, Anda harus berpikir lebih dari sekedar hal itu. Jadi, Anda juga dapat membuat pembaca merasa ragu dan bertanya mengenai siapa sebenarnya tokoh yang baik dalam cerita tersebut. Atau dengan kata lain, mana orang baik dan mana pula orang jahat dalam novel yang Anda tuliskan tersebut. Ini akan menjadi semakin menarik dan sangat dibutuhkan ketika Anda menulis sebuah novel misteri. Baik itu misalnya yang bergenre detektif dan lain sebagainya. Tapi dalam penulisan novel-novel genre lain seperti romantis, fiksi ilmiah, fiksi sejarah, dan lain sebagainya, ini juga akan sangat membantu Anda untuk membangun satu karakter yang kuat dan bisa pada pertengahan cerita atau di beberapa bagian cerita menjadi peluang yang sangat bagus bagi Anda untuk menghadirkan plot twist dalam cerita Anda. Nah, setelah kita mengetahui mengapa hal ini penting, kita akan melihat apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengaburkan perbedaan antara tokoh baik dan tokoh jahat dalam penulisan cerita. Mari kita lihat tipsnya yang pertama. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Oke, tips yang pertama adalah dengan membuat tokoh utama cerita tidak tahu siapa yang harus ia percaya. Jadi, dengan cara ini, Anda bisa membuat tokoh protagonis dikelilingi oleh tokoh cerita yang sikap mereka membingungkan. Anda bisa membuat bahwa tokoh yang protagonis kira adalah baik, ternyata adalah penjahat. Atau sebaliknya, tokoh lain yang protagonis sangka adalah orang jahat justru menunjukkan budi pekerti yang luhur, yang artinya dia adalah orang baik. Jadi tips yang pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan membingungkan tokoh ceritanya sendiri. Jadi tokoh ceritanya sendiri itu terperangkap dengan berbagai orang-orang di sekitarnya. Seorang yang ia sangka baik ternyata adalah orang yang jahat. Ataupun orang yang ia pikir jahat ternyata adalah orang yang baik. Nah, dengan membingungkan tokoh cerita seperti ini, kita akan mampu melihat bahwa ada sebuah pengkaburan antara tokoh jahat dan tokoh baiknya. Ini adalah salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk membuat kisahnya semakin menarik dan memberikan pertanyaan besar kepada pembaca di awal cerita, siapa sebenarnya yang baik dan siapa pula yang sebenarnya jahat dalam cerita yang Anda tulis tersebut. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Yang kedua juga bisa Anda lakukan untuk mengaburkan perbedaan antara tokoh jahat dan tokoh baik dalam penulisan cerita adalah dengan tokoh utama cerita berselisih dengan orang baik yang lain. Jadi Anda bangun sebuah masalah yang terjadi antara orang baik dengan orang baik. Dalam konteks ini bisa antara protagonis dan tokoh pendukung cerita yang lain. Jadi, Anda bisa menghadirkan subkonflik dalam cerita yang melibatkan antara sesama orang baik. Selain mampu membuat tensi cerita menjadi lebih meningkat, konflik antara protagonis dengan orang-orang yang ada pada sisi yang ia bela akan memberikan optik yang baru bagi pembaca untuk menilai posisi mereka.
Jadi implementasinya teman-teman semua, Anda bisa membuat tokoh cerita utama Anda itu berselisih atau ribut atau berkonflik dengan orang baik lainnya. Jadi misalnya Anda membuat sebuah cerita fiksi ilmiah atau cerita misteri, Anda jadikan tokoh protagonisnya ini malah ribut dengan orang yang sebenarnya mereka sama-sama baik, memiliki tujuan yang baik, tapi Anda membuat mereka ribut di antara keduanya. Nah, keributan ini dapat memicu kebingungan di pembaca mengenai siapa sebenarnya yang baik dalam cerita ini. Dan ini akan membuat karakternya semakin berkembang. Selain itu, interesting atau ketertarikan pembaca untuk melihat alur cerita selanjutnya akan semakin besar. Yang ketiga yang juga bisa Anda lakukan adalah dengan membuat tokoh cerita memberontak dengan otoritas yang juga baik. Nah, jadi di sini Anda membuat tokoh utama berselisih atau bahkan memberontak melawan otoritas yang juga sebenarnya ada di pihak yang benar atau ada di pihak yang baik. Dalam cerita Anda, tokoh protagonis sebagai orang baik berjuang melawan otoritas yang jahat, kejam, dan totaliter misalnya. Selain tokoh utama cerita, ada pula kelompok lain yang memberontak dan menjadi musuh utama tokoh jahat dalam cerita tersebut. Nah, untuk membuat kabur perbedaan antara orang baik dan orang jahatnya, Anda bisa membuat konflik baru antara tokoh utama dengan kelompok yang memberontak tersebut. Jadi kalau tadi kita membuat tokoh utama cerita itu berselisih dengan orang yang sama-sama baik, sekarang buat dia itu melawan otoritas yang juga baik. Jadi ketika misalnya dia berperang melawan sebuah kekuatan besar dalam cerita Anda itu, kekuatan itu adalah kekuatan jahat, sementara yang melawan kekuatan jahat itu ada beberapa, termasuk kelompok-kelompok yang lain. Nah, buat tokoh cerita kita itu justru berperang dengan tokoh-tokoh yang juga melawan tokoh jahat tersebut. Nah, ini akan membuat sebuah ceritanya menjadi semakin menarik, selain juga mampu menghadirkan pengkaburan yang efektif antara siapa sebenarnya yang baik dan siapa pula sebenarnya yang jahat dalam cerita tersebut. Baby, just tips keempat yang bisa Anda lakukan pula adalah dengan membuat tokoh protagonis atau tokoh utama cerita menyakiti orang dekatnya. Nah, ini menarik. Dengan membuat tokoh cerita menyakiti orang yang mendukungnya, pembaca akan meragukan kebaikan tokoh cerita. Dan ini juga sangat efektif untuk mengembangkan karakternya dalam cerita. Implementasi dari tips ini bisa Anda lakukan dengan banyak cara. Namun intinya, buat tokoh utama melakukan kesalahan yang fatal dengan menyakiti orang yang ada di dekatnya sendiri. Nah, jadi misalnya ini sangat mudah Anda praktikkan teman-teman semua. Anda bisa membuat misalnya teman atau orang dekat ke tokoh protagonis atau tokoh utama itu adalah kekasihnya, orang tuanya, sahabatnya, atau siapapun itu. Nah, ia menyakitinya. Ia menyakiti sahabatnya itu, menyakiti kekasihnya itu, menyakiti siapapun itu, yang kemudian menghadirkan sebuah persepsi di pembaca bahwa tokoh baik sebenarnya melakukan kejahatan juga. Jadi ada kebingungan di sana untuk melihat siapa sebenarnya yang baik dalam cerita tersebut. Nah, ini akan menjadi semakin menarik nanti ketika Anda mulai membangun konflik, tensinya semakin tinggi di mana masyarakat atau orang-orang dekat lain menghukum tokoh cerita kita itu, tokoh protagonis itu karena apa yang ia lakukan terhadap orang dekatnya tersebut. Yang bisa Anda lakukan adalah dengan menunjukkan sisi baik dari tokoh jahat dalam cerita. Nah, jika 4 tips sebelumnya selalu menggunakan tokoh protagonis atau tokoh utama, sekarang Anda bisa menggunakan tokoh antagonisnya. Caranya gampang sekali. Anda hanya perlu menunjukkan sisi mulia atau sisi baik atau sisi malaikat dari orang jahat yang ada dalam diri tokoh antagonis yang Anda buat tersebut. Intinya dengan cara ini muncul sebuah kekaburan bagi pembaca untuk melihat siapa sebenarnya orang baik dan orang jahat dalam cerita tersebut.
Artinya teman-teman semua, Anda misalnya menunjukkan sisi baik dari penjahat tersebut. Jadi Anda juga dalam konteks ini dapat keluar dari stereotip yang menganggap bahwa orang jahat itu benar-benar jahat, baik dari tindakannya, penampilannya, dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa membuat tokoh jahat itu sebenarnya juga memiliki sisi yang baik, walaupun nanti pada perkembangan cerita Anda menunjukkan tabiatnya yang sesungguhnya bahwa dia adalah orang jahat. Tapi untuk maksud tujuan pengkaburan ini, Anda tunjukkan dulu di awal cerita kepada pembaca bahwa tokoh jahat sebenarnya juga memiliki sisi yang baik. Oke, teman-teman semua, itu adalah 5 tips yang bisa Anda lakukan untuk mengkaburkan perbedaan antara orang baik dan orang jahat dalam penulisan cerita. Nah, jika Anda mengalami kendala dalam proses mengimplementasikannya, jangan ragu berkunjung ke blog kami di Penulis Gunung ID. Anda bisa juga mengikuti kelas menulis online, mendapatkan jasa ghostwriting, dan bimbingan kelas menulis secara privat di Penulis Gunung ID. Baik, itu saja teman-teman semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menulis, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I don't wanna miss you, baby.